Selamat datang kembali di Jauh Dekat Film, dan sekarang kita akan membahas sebuah film berjudul The Bridge yang dirilis pada tahun 1959. Mengisahkan bagaimana beberapa hari sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, 7 remaja yang berasal dari desa kecil di pelosok Jerman menjadi tentara Wehrmacht. Mereka bergabung pada tanggal 26 April 1945 dengan rasa nasionalisme dan patriotisme anak remaja pada umumnya. Menyangka yang mereka lakukan ialah semata membela negara mereka, tanah air mereka. Mereka tak tahu jika perang bisa menjadi 100 kali lebih menyeramkan dari yang dibayangkan. Apalagi berada di pihak yang kalah seperti Jerman. Segala harapan akan gagah dan tangguhnya menjadi tentara akan menjadi penderitaan yang nyata. Saat semua sisa tentara Wehrmacht maju ke garis depan, ketujuhnya bertugas menjaga sebuah jembatan kecil dari serbuan musuh yang ganas dan sadis. Lantas apakah ketujuh remaja baru gede ini bisa selamat sampai Perang Dunia Kedua benar-benar berakhir? Film bermula di sebuah desa kecil yang hingga menjelang akhir Perang Dunia II masih belum merasakan kebrutalan perang yang terjadi di kota-kota besar di Jerman lainnya. Masih damai dan tenang di sini. Meski memang ketentraman ini mulai sedikit terusik setelah warga desa membicarakan bom yang jatuh di awal film. Belum lagi garnisun lokal juga mulai merekrut para anak muda agar mau menjadi tentara Jerman. Perekrutan yang dianggap sebagai hal sia-sia, mengingat Jerman yang pasti akan kalah. Selain itu terdengar pula desas-desus jika dampak perang akan segera mampir di desa ini. Namun secara umum, banyak warga yang tampak seperti biasa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Demikian juga di suasana sekolah lokal. Kegiatan belajar dan mengajar masih berlangsung sebagaimana mestinya. Dan para murid sendiri telah berencana untuk berkunjung ke jembatan yang telah dibom oleh musuh di awal film. Tampak para murid di sini yang secara ironis sedang belajar bahasa Inggris dalam bimbingan seorang guru bernama Stern. Saat pelajaran berlangsung, Scholten ditunjuk untuk membaca sebuah sajak romantik di sini, sementara semua murid mendengarkannya dengan rasa kagum. Tapi tiba-tiba suara berisik mesin-mesin kendaraan terdengar di luar. Dan ketika diperiksa oleh Force, terlihat konvoi Wehrmacht sedang melintas. Force pun segera berlari keluar. Ia lupa jika saat ini ialah jadwal kereta kepergian ibunya untuk mengungsi. Sampai di stasiun, ibunya sudah pergi mengungsi tak sempat berpamitan dengan putranya. Membuat Force marah besar pada ayahnya yang merupakan anggota partai Nazi ini. Beberapa jam di tempat lain, salah seorang murid bernama Sigi telah sampai di rumahnya. Dan karena mendengar desas-desus perang ini, ibunya berniat mengirim Sigi ke rumah tantenya di kota lain. Namun Sigi keras menolaknya. Ia tak mau dianggap melarikan diri. Ia tak mau dianggap pengecut oleh kawan-kawannya. Demikian pula di tempat lain, Karl juga sudah sampai di rumahnya dan berencana untuk mengunjungi bekas pengeboman di jembatan. Ia disambut oleh Barbara, pegawai salon ayahnya. Dikisahkan jika Karl jatuh cinta dengan Barbara yang berusia beberapa tahun lebih tua darinya. Dan setelah bercakap ringan dengan Barbara, Karl pun naik ke atas untuk makan bersama ayahnya. Murid-murid yang lain pun juga memiliki rencana yang sama. Mereka ingin bermain di jembatan pucuk desa mereka. Sesaat kemudian, Karl, Franziska, dan Heger telah sampai terlebih dulu di jembatan ini. Tapi mereka kecewa karena tak tampak bekas bom yang jatuh ini. Jembatan masih utuh dan tak terluka apapun. Nyatanya memang bom meledak di dalam sungai. Merasa tak ada yang menarik, Karl pun pulang ke rumah. Ia naik ke atas dan mendengar suara laki dan perempuan berada di dalam kamar. Dan ketika diintip, selanjutnya para murid-murid ini bermain-main di galangan tepi sungai dan tanpa disengaja, mereka menemukan beberapa botol minuman keras yang disembunyikan dalam sebuah perangkap ikan.
Hans dan Sigi pun memutuskan untuk menyembunyikan minuman ini agar mereka bisa minum nanti malam. Kegiatan selanjutnya ialah melanjutkan pembuatan perahu kayu, sementara para siswa perempuan berolahraga bersama. Tapi saat akan kembali mengerjakan perahu ini, salah seorang murid memberi kejutan. Surat pemanggilan wajib militernya sudah keluar dan ia diwajibkan lapor esok hari pukul 7 pagi. Demikian pula dengan Sigi. Ibunya bersedih karena putra satu-satunya ini harus menjadi tentara dan bakal mengalami kengerian pertempuran. Ia ingin mengirim Sigi menuju ke rumah tantenya, tapi Sigi terus menolak. Ia memang berharap terkena wajib militer dan segera menjadi tentara Jerman. Sedangkan Karl sendiri di rumahnya, ia terpaksa berpisah dengan ayahnya setelah mengamuk dan meluapkan kecemburuannya. Sedangkan Hans dan Albert pun juga terus menyiapkan perlengkapannya. Mereka berdua menyambut wajib militer ini dengan gembira. Dan dari ketujuh siswa sekolah ini, hanya Hans yang benar-benar tahu kengerian pertempuran. Ia adalah anak dari kota yang mengungsi dan menumpang di rumah Albert. Berbeda dengan Jürgen Brochert yang berlatar belakang keluarga militer ini. Ayahnya seorang perwira Wehrmacht dan telah tewas dalam sebuah pertempuran. Namun sebagaimana tradisi keluarganya, ibunya melepas kepergian putranya dengan tabah dan bangga. Brochert sendiri mendapat bekal sebuah pistol bekas milik mendiang ayahnya. Sebuah pistol berjenis Walther PP. Di antara kesemuanya, hanya Karl yang sudah sampai duluan di barak ini di tengah malam, membuat para penjaga garnison menjadi kaget karena jadwal lapor tentara rekrutan anyar ini baru dibuka esok harinya. Situasi yang tak mengenakkan Karl ini ternyata juga dialami oleh Walter Forst. Di malam terakhirnya, ayah Forst sendiri sudah berniat untuk kabur duluan. Ia takut ditangkap oleh sekutu karena merupakan salah satu ketua regional partai Nazi. Forst yang marah dengan lantang menuduh ayahnya sebagai pengecut yang tak berani mempertahankan tanah air. Film pun lantas maju di keesokan harinya saat latihan perdana sudah dimulai. Sementara itu di atas, Pak Guru Stern sedang melobi kepada kepala kamp pelatihan militer ini yang bernama Kapten Frolich. Stern yakin bahwa perekrutan ketujuh murid laki-lakinya ini hanya untuk dijadikan tumbal Jerman yang kini memang sedang terdesak dari timur dan barat, digempur oleh pasukan sekutu dan pasukan Uni Soviet secara bersamaan. Stern pun mendesak Kapten Frolich agar membatalkan perekrutan murid-muridnya, dan jika ini sudah tak mungkin lagi, setidaknya para muridnya jangan sampai dikirim ke garis depan. Ia tak ingin mendengar kabar jika ada salah satu muridnya menjadi korban keganasan Perang Dunia Kedua ini. Malam hari pun tiba saat para murid tertidur pulas. Namun belum sempat pagi datang menjelang, panggilan apel segera dibunyikan. Sedangkan para petinggi mereka sudah sibuk mengatur strategi tempur. Rupanya pasukan Amerika sudah mulai terlihat di pinggiran desa. Perintah terbaru pun diedarkan jika setiap laki-laki yang bisa menyandang senjata untuk segera maju ke garis depan, sebisa mungkin menghambat invasi pasukan Amerika. Seluruh pasukan yang ada di sini harus maju dan ikut bertempur malam ini juga. Situasi tiba-tiba menjadi sangat serius saat ini. Mereka tahu mereka lah yang sedang kalah. Tapi mau tak mau, pembelaan terhadap tanah moyang harus tetap dilakukan meski nyawa menjadi taruhannya. Slogan mereka ialah bertempur, menang atau mati. Saat dibubarkan, Kapten Frolich mempertimbangkan permintaan temannya Stern. Ia segera merequest pada superiornya ini agar ketujuh remaja yang baru bergabung tadi pagi dan belum tahu cara menjadi tentara dengan benar tak dikirim dengan pasukan utama. Ia malah mengusulkan agar Sigi, Hans, dan kawan-kawannya bertugas menjaga jembatan yang ada di belakang, jauh dari garis depan. Tanpa disangka-sangka, request Frolich ini segera dikabulkan. Ia pun berpesan kepada sersannya Hellman agar tak perlu bersikap sebagai pahlawan. Jerman jelas telah kalah dan mereka tak butuh korban nyawa sia-sia lagi. Lagi pula,
Jembatan yang akan dijaga ini nantinya pasti akan diledakkan oleh tim sabotase. Di luar gedung semua kompi akhirnya diberangkatkan. Camp militer dan kantor ini pun dikosongkan. Dan anak-anak pun diturunkan di jembatan desa mereka sendiri. Jembatan yang setiap hari mereka lewati dan mereka kunjungi. Frolich berpesan kepada Sersan Helman untuk yang terakhir kalinya agar segera menghubungi skuad sabotase yang akan dijadwalkan untuk meledakkan jembatan saat musuh melintas nanti. Meski sangat kecewa tak berada di garis depan, mereka diuntungkan dengan tugas ini karena mereka kenal betul dengan medan jembatan. Titik pertahanan berupa pos senapan mesin pun langsung ditata teratur. Singkatnya, meski hanya dengan 7 remaja, ini pertahanan yang cukup tangguh. Berikutnya Sersan Helman pamit kepada skuadnya untuk masuk ke desa. Ia berniat menghubungi skuad sabotase namun beralasan mencari kopi dan makanan. Helman bersikap santai dan bahkan meninggalkan senapannya. Dalam perjalanannya seorang Feldgendarmerie atau semacam polisi menghentikannya. Ia mencurigai bahwa Helman ialah salah satu Wehrmacht yang sedang kabur. Perdebatan panas pun langsung terjadi. Anak-anak di jembatan ini mendengar bunyi tembakan, tapi mereka belum tahu jika komandan mereka telah tewas dibunuh gendarmeri, dan mereka tak akan pernah tahu. Hanya 7 anak yang baru gede, tak pernah berperang dan tanpa komandan, dan pastinya tanpa skuad peledak sesuai yang dijanjikan oleh Kapten Frolich. Waktu pun terus berselang hingga terdengar suara raung motor. Ternyata motor Zundap K500 ini dinaiki oleh seorang letnan dengan 2 orang bawahannya. Mereka tampak sedang kabur dari garis depan dan sedang mencari tumpangan akibat motornya yang mogok. Sampai datang lagi sebuah konvoi truk mengangkut para serdadu yang memang kabur, komplit bersama puluhan tentara yang terluka. Tapi sayang, truk yang dihentikan paksa oleh letnan ini malah mogok dan tak mau menyala lagi hingga subuh pun akhirnya tiba. Hari sudah menjadi semakin terang. Ketujuh remaja ini bertanya-tanya mengapa para senior mereka malah kabur. Bukankah slogan mereka bertempur, menang atau mati? Ini jelas tak seperti mereka. Anak-anak muda ini menganggap diri mereka ialah tentara yang sejati dan tak akan pernah kabur. Sampai mati mereka berniat mempertahankan jembatan ini. Jembatan yang pada faktanya tak bernilai sama sekali. Namun tiba-tiba si gila yang pertama kali tiarap mendengar mesin pesawat. Semua kawannya menertawainya, menganggapnya sebagai penakut. Tapi belum tuntas guyonan mereka. Sigi tewas saat terlambat untuk tiarap. Kini semua kawannya menyesali Sigi yang memang paling muda di antara semuanya ini. Dan teror pun belum selesai. Berat suara mesin terdengar jauh di depan. Mereka yakin ini kolom tank milik musuh. Posisi siaga pun langsung diisi. Jurgen segera berada di atas pohon dengan STG-44 di tangannya. Sementara yang lain dengan senjatanya sendiri-sendiri terus menunggu penampakan mesin-mesin perang milik musuh. Hingga moncong tank yang diberi kosmetik ala Sherman ini datang menantang. Menyurvei situasi di depannya. Walter Force sudah bersiap dengan Panzerfaustnya. Ia masih belum takut dan memang belum tahu. Yakin tak terjadi apa-apa, tentara Amerika pun segera maju melintas.
Pecahnya skirmish yang dibuka oleh Walter Force ini segera berlanjut. Infanteri musuh mulai menampakkan diri dan langsung beradu peluru dengan keenam lakon kita. Area sekitar pun mulai terkena dampak tempur. Sementara pasukan Amerika masih belum mengerti jika yang dihadapi oleh mereka hanya 6 orang bocah SMA yang masih naif. Tak pernah disangka jika sekarang skuad sabotase yang seharusnya meledakkan jembatan malah berada di bunker desa. Mereka bersama dengan Ibunda Sigi yang juga belum tahu jika putra satu-satunya sudah tewas dalam pertempuran di luar. Betapapun kokohnya niat mereka mempertahankan jembatan, Sherman musuh ini terlalu tangguh. Dan tak berselang lama, para remaja kita pun mulai terdesak dengan salvo-salvo tank musuh yang belum juga berhenti memuntahkan apinya. Tangis demi tangis pun mulai datang. Jurgen sendiri terus menaikkan skornya dengan pasti dari atas pohon. Demikian pula dengan Walter Force. Preman muda ini terus berusaha menggunakan Panzerfaustnya. Ia maju sendirian di tengah hujan peluru dan berhasil memasuki sebuah rumah untuk merayap ke arah jendelanya dan menembakkan senjata anti-tank ini. Tapi hingga akhirnya waktu pun sudah habis bagi Jurgen. Hanya tinggal 4 orang kini di luar, dan secara ajaib tank-tank Amerika ini malah menarik diri untuk mundur, disusul seorang serdadu yang memerintahkan agar semua remaja ini menyerah dan pulang. Mereka tak akan membunuh anak-anak TK. Ini ialah perang orang dewasa. Satu pernyataan yang malah menyinggung Karl dengan MG42-nya. Tapi serdadu Amerika ini ternyata masih hidup dengan usus terburai. Klaus Hager memohon kepada Karl agar menyelesaikan penderitaan musuh mereka. Namun Karl ternyata sudah ikut tewas. Melihat tak ada untungnya merebut jembatan ini dari para ABG, infanteri Amerika pun turut menarik diri untuk mundur. Mensch Klaus, ich hab ihn umgebracht, verrückt, lass mich, aus meinem Stand auf den Karl. Merasa sudah sepenuhnya aman, 2 remaja ini, Albert Mutz dan Hans Solten, memutuskan untuk segera pergi karena telah merasa menang, meski kelima sahabatnya tewas dalam mempertahankan jembatan. Beberapa saat kemudian datang skuad sabotase, menerangkan jika mereka akan menghancurkan jembatan ini. Fakta yang memang belum diketahui oleh Hans dan Albert. Hans merasa kecewa berat. Ia tak menyangka jika jembatan yang dipertahankan dengan nyawa dan kengerian ini malah akan diledakkan begitu saja. Menganggap jika 2 remaja ini sudah gila, sisa skuad sabotase segera kabur, tapi tidak sebelum membunuh Hans. Di akhir film dijelaskan jika peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 April 1945 dan merupakan sebuah tragedi yang sangat sia-sia dan tak begitu penting, yang juga gagal tercatat dalam sejarah Jerman ataupun Amerika. Nah, sampai sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Kita ketemu di kesempatan lain kali. Wassalamualaikum. Yuk,
Bye.